Puji Tuhan, saudara, Tuhan menghentarkan kita sampai saat ini kita boleh ada di hadapan Tuhan. Kita percaya ini semua karena anugerah dari Tuhan, saudara. Sebenarnya, saudara, kitalah yang membutuhkan Tuhan. Bukan Tuhanlah yang membutuhkan kita, saudara. Tetapi Allah begitu sabar terhadap kita. Bahkan Tuhan seringkali masih memperlakukan kita seperti anak yang baru bertumbuh atau anak kecil yang masih dimanja, saudara. Kadang dibujuk sama seperti orang tua yang hendak memberi makan kepada anak kecil yang harus dijanjikan dengan hadiah atau oleh-oleh supaya anak tersebut bisa makan. Dan setelah dia makan, dia menuntut kepada orang tua untuk memberikan apa yang dijanjikan oleh orang tua tersebut, yang jika tidak diberikan dia mogok makan, meraju atau tidak mau makan. Kadang Tuhan memperlakukan hal itu kepada kita karena mengingat ketidakdewasaan kita, saudara. Padahal apa yang dilakukan oleh orang tua itu sebenarnya untuk kebutuhan anaknya, bukan kebutuhan orang tuanya kalau dia memberi makan. Nah, demikian pula saudara sekalian, sebagian besar banyak orang Kristen juga sering demikian. Memperlakukan Tuhan itu seperti anak kecil. Ya saudara, mau menuntut ya saudara, mengklaim mana janjimu. Bahkan saya mendengar beberapa orang yang semacam bersungut-sungut kepada Tuhan. Kalau seandainya dia sembuh, dia akan melayani Tuhan. Seandainya dia sembuh, dia akan percaya 100% kepada Tuhan. Ini kalimat-kalimat ini sebenarnya kalimat bodoh. Iya, sungguh saudara. Dia pikir dengan perkataan-perkataan demikian membuat Allah bisa terpengaruhi. Padahal sembuh dengan tidak sembuh, kita tidak memiliki hak untuk mengklaim. Mendesak Tuhan harus menyembuhkan kita atau menuruti apa keinginan kita. Ya, kecuali saudara kita melihat orang-orang yang belum dewasa, orang-orang yang baru bertobat yang masih bisa ditolerir atau Tuhan masih bisa bertoleransi, saudara. Tapi kalau sudah makin hari makin dewasa, Tuhan kadang-kadang ya saudara bahkan tidak memberi jawaban. Sama seperti Ayub ya saudara. Ayub benar-benar didewasakan melalui peristiwa yang dia tidak pernah menduga. Dan seolah-olah Tuhan tidak ada dan meninggalkan Ayub. Padahal tujuan semuanya itu adalah di mana Tuhan hendak mendewasakan Ayub agar mengalami perjumpaan dengan dia melalui keadaan-keadaan sulit, menjumpai Allah di tengah penderitaan, menjumpai Allah di tengah pergumulan. Ini luar biasa, saudara. Beda pada waktu Ayub memahami Tuhan dengan pemikiran yang keliru, saudara.
Tapi setelah dia mengalami berbagai penderitaan yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan, justru dia mengalami Tuhan di situ. Kalimat yang disampaikan oleh Ayub, dengan telanjang aku datang, juga aku kembali dengan telanjang pula. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ini orang-orang yang telah dewasa. Sama seperti Tuhan Yesus ketika berada di puncak kematiannya di atas kayu salib. Dia hanya berkata, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukanlah kehendak-Ku. Ini orang-orang yang benar-benar telah dewasa, yang tidak lagi mengklaim janji Tuhan atau menuntut, apalagi bersungut-sungut, saudara. Mestinya kita sudah harus dewasa mengingat atau melihat usia kekristenan sudah hampir 2000 tahun ya, saudara. Tetapi banyak yang tidak dewasa, memiliki sifat kekanak-kanakan. Mestinya kita bertanya kepada Tuhan, apa yang aku harus lakukan Tuhan? Sebagai hamba yang telah ditebus. Bukan bertanya, Tuhan apa yang harus Engkau lakukan kepadaku? Jangan dibalik, saudara. Jadi kita harus terus bertumbuh dewasa. Kalau sudah sampai tingkat bertumbuh sampai dewasa ya saudara, kita ikut Tuhan itu sudah tidak punya kepentingan apapun kecuali bagaimana aku bisa menyenangkan Dia. Anda bisa membayangkan ya, kalau anak sudah usia 30-40 tahun lalu masih minta terus kepada orang tua. Bukan bertanya kepada orang tua, apa yang harus kulakukan demi membalas cintamu kepadaku yang telah membesarkan aku. Tapi bayangkan kalau sudah dewasa 30 tahun, 40 tahun masih mengharapkan orang tua yang harus memberkati dia. Itu kurang ajar, saudara. Sikap-sikap kurang ajar itu, saudara. Dan itu masih marak saya melihat. Untuk kebutuhan makan minum jasmani, kebutuhan jasmani saja minta kepada orang tua. Padahal udah usia 30, 25 tahun, 30-an tahun ke atas, saudara. Nah, bagaimana ya kepada Tuhan yang tidak kelihatan, apa yang Dia mau lakukan? Coba saudara perhatikan, orang-orang seperti ini pasti tidak efektif dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Itu pasti menjadi benalu. Dia tidak mungkin memikirkan apa yang dipikirkan oleh Bapa. Sama seperti si bungsu. Ada di rumah Bapa tapi dia tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Bapaknya. Yang penting bagaimana dia bisa menikmati kekayaan Bapa, warisan Bapa. Itu orang-orang yang tidak pantas, saudaraku, di hadapan Allah. Sudah saatnya kita bertumbuh dewasa, saudara. Sampai kita memiliki satu filosofi dengan Tuhan Yesus. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan. Melayani itu adalah makanan kita hari-hari. Melihat jiwa-jiwa yang sementara meluncur ke api kekal menjadi makanan, menjadi konsumsi, menjadi kebutuhan kita untuk menyelamatkan mereka. Itu sudah menjadi makanan, menjadi kebutuhan. Saudaraku, ini kan satu kalimat yang bertalian dengan perjumpaan Yesus dengan seorang perempuan Samaria di sumur Yakub. Coba kita membaca itu konteksnya. Murid-murid ketika kembali dari kota membawa makanan hendak menyodorkan kepada Yesus. Yesus berkata, kepadaku ada makanan yang tidak kamu kenal.
Sampai mereka bingung. Loh, mungkin mereka berkata, dia beli di mana, siapa yang beri makanan itu? Mereka tidak mengerti pikiran perasaan Bapa melihat seorang wanita yang harus diselamatkan, saudara. Jadi yang dipikirkan mereka itu bagaimana perut mereka bisa diisi. Yesus ketika berjalan, dia singgah di perigi Yakub. Tengah hari tua jam 12, jam istirahat makan itu kalau kita yang ada di Indonesia. Istirahat makan, tapi Yesus tidak istirahat. Murid-muridnya melanjutkan perjalanan menuju ke kota untuk membeli bekal makanan. Tapi Yesus mendapatkan makanannya. Bagaimana aku menyelamatkan wanita ini, seorang perempuan Samaria. Mestinya ini bukan lagi menjadi sebuah kewajiban, tapi menjadi sebuah kebutuhan. Melihat pekerjaan Tuhan yang begitu besar. Tapi banyak orang, saudara, tidak mau peduli. Hanya mementingkan dirinya sendiri. Bahkan mau hidup dimanja. Bahkan kalau dia melayani Tuhan, dia tidak akan mungkin efektif. Bahkan dia hanya menjadi duri. Menjadi duri dalam pelayanan, saudara. Bersungut-sungut, menyalahkan pemimpin. Ya, orang-orang begini saya sudah jumpai di banyak pelayanan. Jadi, saya bukan orang kemarin dalam pelayanan. Sudah banyak melihat keadaan manusia hari-hari ini. Ya, saudaraku. Dan itu jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Melakukan yang benar, melakukan yang suci, itu sudah menjadi kebutuhan, menjadi konsumsi kita setiap hari. Kita bukan hanya sekedar menerima kebenaran setiap hari, tapi bagaimana kita memperagakan itu. Jangan pada akhirnya kita hanya menjadi seperti laut mati. Tidak berdaya guna. Ya saudara, tidak ada kehidupan. Walaupun laut mati tersebut bisa berguna untuk bisa dibuat untuk alat kosmetik lah, apalah. Tapi coba lihat di laut mati tersebut, di sekitarnya itu kering kerontang. Di dalam laut itu pun tidak ada kehidupan, ikan pun tidak bisa hidup. Jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ayo kita terus bertumbuh menjadi dewasa. Ya. Dan memikirkan pekerjaan Tuhan yang besar yang Tuhan percayakan kepada masing-masing kita. Ini menjadi pesan Tuhan bagi kita sekalian, saudara. Amin.